Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Naga Tulang memberikan fragmen ruang waktu kepada Xiaoyan. Xiaoyan sangat gembira ketika dia melihat ini, karena fragmen ruang waktu persis sama dengan fragmen ruang waktu yang diberikan Kaisar Ventian kepadanya. Dan itu adalah salah satu dari 6 fragmen ruang waktu yang dia cari. Xiaoyan buru-buru mengumpulkan fragmen ruang dan waktu ke dunia batinnya. Dengan fragmen ruang dan waktu ini, Xiaoyan sekarang telah mengumpulkan 3 fragmen ruang waktu. Dan jika dia mengumpulkan 3 fragmen ruang waktu lagi, dia dapat memasuki era kekacauan 10.000 tahun yang lalu untuk melihat apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Fakta telah membuktikan bahwa semua yang ditemui Xiaoyan tampaknya terkait dengan era kekacauan. Karena itu, dia bahkan lebih ingin tahu tentang era kekacauan itu. Bagaimanapun dia harus mengumpulkan ke-6 fragmen ruang dan waktu dan memasuki era kekacauan. Mungkin saat itu semuanya akan terungkap. Apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Ini adalah misteri yang telah menjangkiti Xiaoyan selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang bisa menjawab misteri ini untuknya. Sepertinya semua orang yang mengetahui kebenaran telah menghindari pembicaraan tentang apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Karena itu, jika dia ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dia hanya bisa secara pribadi memasuki 10.000 tahun yang lalu untuk menyaksikan era kekacauan yang mengubah seluruh dunia. Pada saat itu, semuanya akan terungkap. Xiaoyan tiba-tiba bertanya kepada Naga Tulang. Naga Tulang senior, sudah berapa tahun kamu berada di neraka 18 ini? Naga Tulang berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu berapa tahun aku tinggal di sini. Aku hanya tahu bahwa sejak terakhir kali kekacauan, aku diasingkan di sini. Xiaoyan berpikir dalam hati, dengan kekuatan Naga Tulang, seharusnya tidak sulit untuk keluar dari neraka ke-18. Mengapa dia tidak meninggalkan neraka ke-18? Xiaoyan lalu bertanya lagi, Naga Tulang senior, mengapa kamu tidak keluar dari neraka ke-18 ini? Naga Tulang lalu menjawab, aku juga ingin keluar dari 18 lapisan neraka ini, tetapi tidak mudah untuk keluar dari sini. 18 lapisan neraka mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Xiaoyan masih bertanya, Naga Tulang senior, apakah kekuatanmu tidak bisa begitu kuat, sehingga kamu tidak bisa menembus gerbang neraka dari neraka ke-18? Naga Tulang perlahan mengguncang tengkorak dan berkata dengan sedih, gerbang neraka itu sangat menakutkan. Bahkan jika itu mencapai alam Raja Dewa, itu tidak dapat ditembus. Kecuali itu adalah orang kuat yang telah mencapai alam dewa. Kaisar Dewa lalu bersatu dengan kerumunan. Hanya dengan kekuatan Raja Dewa, gerbang neraka dapat dibuka. Sejauh yang aku tahu, tidak ada Raja Dewa yang kuat di 18 lapisan neraka. Mendengar kata-kata Naga Tulang, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Ini benar-benar berita buruk bagi Xiaoyan. Mungkinkah dia harus hidup seperti Naga Tulang selama 10.000 tahun di 18 lapisan neraka? Atau bahkan tidak bisa keluar darinya selama sisa hidupnya? Xiaoyan lalu bertanya lagi, Naga Tulang senior, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Naga Tulang berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, terimalah kenyataan ini. Kamu tahu mengapa aku seperti sekarang ini? Ketika aku pertama kali datang, aku memiliki tubuh dan darah sepertimu. Kemudian aku menemukan bahwa di 18 lapisan neraka ini, sangat sulit bagi makhluk hidup dengan napas kehidupan untuk bertahan hidup. 1 tahun mungkin dapat mendukungnya. 2 tahun mungkin hampir tidak dapat mendukungnya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Energi kematian di 18 lapisan neraka ini terlalu berat dan tidak cocok untuk makhluk hidup untuk bertahan hidup. Bahkan makhluk yang paling kuat pun hanya dapat bertahan selama 100 tahun. Tapi bagaimana dengan 100 tahun kemudian? Setelah menyadari hal ini, aku membuat keputusan. Aku melompat ke laut mati dan mengubah diriku menjadi makhluk mayat hidup. Sejak itu, aku telah menjadikan laut mati sebagai rumahku dan membangun hidup di dasar laut mati. Istana naga telah membentuk kekuatannya sendiri dan telah menjadi Raja Naga Laut Mati saat ini. Ucap dari Naga Tulang. Xiaoyan bertanya dengan sangat serius. Naga Tulang senior, apakah kamu ingin keluar dari 18 lapisan neraka? Naga Tulang itu tertegun sejenak dan kemudian menjawab,
Aku ingin. Tentu saja aku ingin. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk keluar? Xiaoyan berkata dengan sangat serius. Naga tulang senior, tolong percayalah padaku. Aku pasti akan bisa mengeluarkanmu dari neraka ke-18. Melihat ekspresi Xiaoyan sangat serius, naga tulang sedikit tertegun. Dia seperti melihat bayangannya sendiri dari Xiaoyan. Saat itu dia juga seorang pria yang tidak takut pada langit dan bumi, tetapi seiring berjalannya waktu, ujungnya telah habis. Melihat Xiaoyan dengan wajah tegas, naga tulang itu tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada cara untuk keluar dari 18 lapisan neraka. Tetapi apakah itu berhasil atau tidak, tergantung pada keberuntunganmu. Mendengar ini, Xiaoyan sangat gembira dan dengan cepat bertanya, apa solusinya? Naga tulang lalu berkata, di neraka ini, ada jejak Buddha yang berdebu. Jika kamu menemukan jejak Buddha itu, kamu dapat melewati gerbang neraka dan keluar dari 18 lapisan neraka. Jejak Buddha? Apa itu? Mendengar ini, Xiaoyan bertanya dengan bingung. Naga tulang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Hanya saja menurut legenda, jejak Buddha dilemparkan ke 18 lapisan neraka oleh guru besar dan menghilang sejak saat itu. Ucap dari naga tulang. Lalu, bagaimana aku bisa menemukan jejak Buddha itu? Xiaoyan bertanya lagi. Naga tulang berkata dengan ringan, ikuti aku. Naga tulang segera memimpin dan berjalan menuju kedalaman istana, diikuti oleh Xiaoyan. Istana di depannya bukanlah istana tulang putih. Itu sepenuhnya dibangun dari batu bata hijau dan ubin yang hijau. Istana ini kuno, penuh pesona, dan memiliki gaya arsitektur Buddha. Xiaoyan sangat aneh, bagaimana bisa bangunan seperti itu ada di 18 lapisan neraka ini. Dan itu masih di dasar laut mati. Ini sangat aneh. Naga tulang lalu berkata, jejak Buddha legendaris ada di istana ini. Aku telah mencari di istana ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah kamu dapat menemukan jejak Buddha tergantung pada keberuntunganmu? Ucap naga tulang. Baiklah, aku tahu. Aku akan mencoba yang terbaik. Jika aku tidak menemukan jejak Buddha, aku tidak akan pernah keluar. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan menuju istana. Ketika Xiaoyan mendekati gerbang istana terbuka secara otomatis. Setelah Xiaoyan memasuki istana, gerbang istana ditutup kembali. Semuanya tampak ajaib. Setelah memasuki istana, Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu patung Buddha di aula. Xiaoyan berbalik di aula dan dia akhirnya mengerti mengapa naga tulang senior telah mencari beberapa tahun di istana ini tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Buddha. Ada terlalu sedikit petunjuk di istana ini. Pada akhirnya Xiaoyan menaruh semua harapan pada patung Buddha dan dia mulai mengamati patung Buddha dengan hati-hati. Patung Buddha itu pendek dan gemuk, berbaring di platform batu di aula utama. Perutnya yang besar, wajahnya penuh senyum, dan dia tampak sangat gembira. Itu terlihat seperti Buddha Maitreya yang legendaris, tetapi ada 3 karakter yang terukir di bagian bawah patung Buddha. Buddha Sumeru. Sumi Buddha. Melihat 3 kata ini, Xiaoyan merasa sangat aneh. Dia belum pernah mendengar nama Sumi Buddha. Mungkinkah benar ada Buddha seperti itu di dunia? Patung Buddha Sumeru ini seluruhnya terbuat dari emas. Meski sudah berumur cukup lama, namun patung Buddha tersebut masih seperti baru. Xiaoyan menatap Buddha Sumeru untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa-apa dan tidak menemukan petunjuk apapun. Xiaoyan menatap patung Buddha dan merasa matanya perih dan tidak nyaman, jadi dia menyerah. Xiaoyan tinggal di istana ini seperti ini, dengan gagasan bahwa dia tidak akan pernah menemukan istana ini kecuali dia menemukan jejak Buddha. Dia mencari apa yang disebut jejak Buddha di istana ini setiap hari. Tentu saja dalam prosesnya, ia mulai mempraktikkan seni tertinggi dari alam bawah, seni reinkarnasi keabadian. Dia berlatih dan rajin setiap hari, dan membuat kemajuan pesat. Lalu dia sudah bisa dengan mudah mengucapkan tanda dharma yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun Xiaoyan belum mencapai alam keabadian, setelah menggunakan bentuk dharma yang tidak dapat dihancurkan, dia hampir mampu menahan pukulan penuh dari seorang raja dewa. Hari-hari berlalu begitu saja, dan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Xiaoyan masih menatap patung Buddha Sumi setiap hari. Dia tiba-tiba menemukan pesona aneh. Xiaoyan menemukan bahwa sesekali air mata mengalir dari sudut mata Buddha Sumeru itu. Buddha Sumi hanya meneteskan 1 tetes air mata setiap kali.
Awalnya Xiaoyan tidak memperhatikannya, kemudian berapa kali patung Buddha itu meneteskan air mata yang menarik perhatian Xiaoyan. Fenomena ini mengejutkan Xiaoyan. Patung Buddha Sumeru hanyalah sebuah benda mati dan tidak bernyawa. Bagaimana mungkin menangis? Ini sangat tidak rasional. Pada hari ini Xiaoyan menyaksikan Buddha Sumeru lagi, dan setelah menunggu Sumeru menangis, dia benar-benar memahami misteri air mata Sumeru. Mungkin jejak Buddha yang dicarinya terkait dengan air mata Buddha Sumeru. Pada saat tertentu air mata sebening kristal tiba-tiba mengalir dari sudut mata Buddha Sumi. Ketika Xiaoyan melihat lebih dekat ke titik air mata, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul. Karena dalam air mata itu, dia benar-benar melihat sebuah dunia yang misterius dan magis. Pada saat ini cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari air mata itu, membungkus Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan baru saja memasuki titik air mata itu. Saat Xiaoyan memasuki titik air mata itu, dunia misterius dan ajaib muncul di depannya. Jejak Buddha. Aku akhirnya menemukan jejak Buddha. Xiaoyan terkejut pada awalnya dan kemudian berteriak dalam ekstasi. Dia melihat dunia yang luas dan di bawah dunia ini berdiri patung Buddha yang tinggi. Patung-patung Buddha itu memiliki bentuk yang berbeda. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya Buddha, mengungkapkan suasana suci dan damai. Xiaoyan berjalan perlahan di antara banyak patung Buddha. Xiaoyan menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa ada 108 patung Buddha di sini. Di antara mereka Buddha Sumeru juga mengesankan. Meskipun jejak Buddha telah ditemukan, patung-patung Buddha ini hanyalah benda mati yang tidak bernyawa. Bisakah mereka benar-benar menembus gerbang neraka? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Hahaha, aku sangat bodoh untuk percaya pada omong kosong naga tulang. Jika mereka benar-benar bisa keluar dari 18 lapisan neraka, mereka akan keluar sejak lama. Mengapa kamu terjebak di dasar laut mati ini, Xiaoyan? Tepat saat Xiaoyan berbicara pada dirinya sendiri, sebuah suara pelan terdengar perlahan. Anak muda, naga tulang itu benar. Kami memang bisa membantumu keluar dari 18 lapisan neraka. Pada saat ini Xiaoyan terkejut, menemukan bahwa patung Buddha Sumeru berdiri perlahan. Buddha Sumeru masih hidup. Ini mengejutkan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Buddha Sumi dengan hati-hati dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menerobos gerbang neraka, kan? Buddha Sumi tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi ada satu orang yang bisa. Xiaoyan lalu bertanya, siapa itu? Buddha Sumi lalu menjawab, Buddha Tathagata Matahari Agung. Tathagata Matahari Agung. Mendengar ini Xiaoyan terkejut lagi. Dia juga pernah mendengar legenda tentang Tathagata Matahari Agung. Menurut legenda, Tathagata Matahari Agung menciptakan metode budidaya salah satu garis Buddha. Dan karena itu, ia disebut Buddha oleh generasi sebelumnya. Buddha memiliki status yang sangat tinggi di hati dunia. Di hati orang-orang, Buddha adalah inkarnasi yang kuat dan inkarnasi suci. Dia menyelamatkan semua makhluk, menyelamatkan semua orang dari api dan air, dan merupakan perwujudan keadilan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat Sang Buddha, karena Buddha selalu misterius. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat Buddha. Siapa yang mengira bahwa Sang Buddha yang selalu menyelamatkan manusia dan menyelamatkan manusia dari air dan api akan dilemparkan ke dalam 18 lapisan neraka? Ini benar-benar sebuah ironi. Xiaoyan lalu berkata, di mana Tathagata Matahari Agung sekarang? Aku ingin melihatnya. Mendengar ini Sumi Buddha memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, Sang Buddha terkena mantra terlarang yang sangat kuat dan dia tertidur lelap. Kecuali mantra terlarang Buddha dapat diangkat, Buddha akan bangun. Xiaoyan lalu berkata dengan terkejut, Tathagata Matahari Agung sangat kuat. Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menetapkan mantra terlarang pada Buddha itu? Buddha Sumi lalu berkata, selain Raja Agung, siapa lagi? Mendengar ini Xiaoyan terkejut. Dia berpikir dalam hatinya, ini Raja Agung lagi. Orang macam apa Raja Agung itu? Mengapa Raja Iblis dan Raja Hatum membenci Raja Agung dan ingin berperang melawan Raja Agung? Mengapa Raja Agung mengambil Buddha dan naga tulang turun? Menunggu banyak orang memasuki 18 lapisan neraka. Rahasia apa yang ada di 18 lapisan neraka ini?
Semakin Xiaoyan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa 18 lapisan neraka tidak sederhana. Mungkin ada konspirasi besar yang tersembunyi di neraka ini. Buddha Sumeru tiba-tiba memohon, "Anak muda, aku mohon bantuanmu." "Bantuan apa?" ucap dari Xiaoyan. "Aku ingin kamu membantuku mengangkat mantra terlarang Buddha dan membuat jejak Buddha muncul kembali di dunia. Jika Buddha bangun, dengan kekuatan gaib Buddha yang agung, dia dapat dengan mudah menembus 18 lapisan neraka. Dan kemudian kamu bisa pergi," ucap dari Buddha Sumi dengan sangat tulus. Xiaoyan lalu berkata, "Buddha berperut buncit, apa kamu bercanda? Bagaimana aku bisa membuka mantra terlarang yang ditetapkan oleh Raja Agung?" Buddha Sumi lalu menjelaskan perlahan, "Sebenarnya, metode mengangkat mantra terlarang tidak sulit. Tetapi syarat untuk mengangkatnya terlalu keras. Hanya darah Protos yang dapat mengangkat. Dan kamu adalah keturunan dari Protos penciptaan. Jadi aku harap kamu dapat menyumbangkan sedikit darah untuk mengangkat mantra terlarang Buddha." Tidak tahu apakah yang dikatakan Buddha Sumi itu benar atau tidak, tetapi karena Buddha Sumi sudah bertanya, Xiaoyan memutuskan untuk membantu Buddha mengangkat mantra terlarang. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan setuju untuk membantu Sang Buddha adalah Buddha mungkin satu-satunya yang dapat menembus gerbang 18 lapisan neraka. Jika Buddha benar-benar dapat bangun, ia dapat keluar dari 18 lapisan neraka bersama Buddha. Kedua, jika dia benar-benar dapat membantu Sang Buddha untuk mengangkat mantra terlarang, Sang Buddha akan berhutang budi padanya. Kasih sayang manusia dari Buddha lebih berharga daripada harga surga dan bumi. Xiaoyan lalu bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk mengangkat mantra terlarang Buddha?" Buddha Sumi lalu berkata, "Aku pertama-tama akan membentuk formasi Tathagata, dan kemudian menggunakan darahmu untuk memobilisasi formasi Tathagata." Buddha Sumi mulai bertindak, dan dia segera menempatkan 107 Buddha dalam posisi yang aneh. Jejak tangannya terus menggambar jimat, dan garis emas yang divisualisasikan saling bersilangan, menghubungkan 107 Buddha satu sama lain secara bertahap membentuk susunan yang rumit. Setelah formasi Tathagata didirikan, Buddha Sumi segera duduk di depan formasi dan berteriak kepada Xiaoyan, "Anak muda, jatuhkan darah ke dalam formasi. Jika Buddha belum bangun, kamu tidak bisa berhenti." Xiaoyan lalu melangkah maju perlahan, datang ke tepi lingkaran, menggigit jarinya, dan kemudian meneteskan darah ke dalam lingkaran. Darah Xiaoyan menetes ke dalam lingkaran dan mulai berlari dengan cepat di lingkaran sihir. Benang emas asli dengan cepat berubah menjadi merah pada kecepatan visual. Pada saat darah Xiaoyan menetes, Sumi Buddha mengeluarkan kata-kata, "Semua Buddha kembali ke tempatnya. 10.000 Buddha." Dan segera cahaya keemasan keluar dari tubuh banyak Buddha agung. Ribuan cahaya meledak dan cahaya Buddha bersinar. Darah Xiaoyan mengalir semakin banyak dan seluruh formasi Tathagata benar-benar mendidih. 107 Buddha dalam barisan perlahan bangun dan berbalik. Buddha kuno Dami kembali ke tempatnya. Buddha King-chan kembali ke tempatnya. Buddha kuno dari lampu biru kembali ke tempatnya. Dengan suara Buddha, Buddha besar kembali ke posisi mereka satu demi satu. Ketika Buddha besar terakhir kembali, Sumeru juga berteriak, "Buddha Sumeru kuno, kembali!" 108 Buddha kuno kembali ke posisi mereka, dan semua Buddha memiliki harmoting di hati mereka, dan mereka bergerak pada saat yang sama. Jari-jari mereka menunjuk ke langit, dan cahaya Buddha yang menyilaukan keluar dari jari-jari Buddha kuno, dan kemudian menyatu menjadi cahaya yang menyilaukan di udara. Cahayanya menyilaukan, mengalir dari bola cahaya, tumpah ke seluruh dunia. Pada saat ini Buddha kuno yang sangat besar perlahan muncul di udara. Buddha kuno mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan 108 jejak Buddha emas bertahtakan mahkota emas. Namun pada saat ini Sang Buddha matanya tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Darah penciptaan dunia, semua Buddha bersatu. Buddha kembali. Dari mulut semua Buddha kuno, suara Buddha yang telah lama ditunggu-tunggu terdengar lagi. Segera banyak Buddha kuno bekerja sama lagi. Cahaya Buddha yang menyilaukan melesat dalam formasi Tathagata. Darah Xiaoyan semakin menetes ke dalam formasi lingkaran sihir. Garis-garis cahaya keemasan terus mengalir ke tubuh Buddha dan darah yang menetes dari Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan berdarah semakin banyak, dan semakin banyak cahaya Buddha keluar dari tubuh banyak Buddha kuno, dan Sang Buddha masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Pada saat ini wajah Xiaoyan pucat dan terlalu banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya yang membuatnya merasa sangat lemah dan sangat tidak sesuai dengan darah kecil yang awal dikatakan Buddha Sumi di awal. Mengetahui hal ini terjadi, dia tidak akan pernah setuju untuk menyumbangkan darahnya untuk mengangkat mantra terlarang Sang Buddha. Pada saat ini dia memiliki niat untuk mundur, tetapi ditarik oleh permasi Tathagata. Dia tidak bisa lagi mundur saat ini, kecuali Sang Buddha bangun. Dia akan terus memompa darah ke dalam lingkaran sampai darah mengering. Sementara Xiaoyan merasa lemah, 108 Buddha kuno juga tidak nyaman. Sejumlah besar cahaya Buddha dicurahkan yang telah meredupkan tubuh emas mereka. Waktu terus berlalu, darah Xiaoyan memercik, dan cahaya semua Buddha bersemangat. Ketika Xiaoyan dan semua Buddha merasa seperti mereka akan runtuh, Buddha di udara akhirnya perlahan membuka matanya dengan cahaya yang terang di tubuhnya. Di bawah cahaya Buddha, para Buddha kuno yang melemah telah pulih ke kondisi puncak mereka dalam sekejap. Dan ketika cahaya Buddha menyinari Xiaoyan, Xiaoyan merasakan aliran energi yang kuat melonjak di tubuhnya, membuat tubuhnya yang lemah penuh dengan kekuatan lagi. Buddha benar-benar kuat. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya yang telah kembali ke kondisi puncaknya hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan dengan cepat menatap Sang Buddha. Sang Buddha melirik para Buddha kuno dan berkata, "Kamu telah bekerja keras." Kemudian Tathagata Matahari Agung memandang Xiaoyan dan tersenyum tipis. "Teman kecil, terima kasih telah menggunakan darahmu untuk menghilangkan mantra terlarang di tubuhku. Kamu telah menyelamatkanku, dan aku akan memberimu sebuah permintaan. Jika kamu memiliki keinginan, katakan padaku. Selama aku bisa, aku pasti akan melakukannya untukmu." Tanpa memikirkannya, Xiaoyan lalu berkata, "Aku hanya ingin keluar dari neraka ke-18 dan meninggalkan alam mati. Itu saja." Tathagata Matahari Agung tersenyum dan berkata, "Mudah untuk mengatakan. Aku dapat membawamu keluar dari neraka ke-18 sekarang. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberimu keberuntungan." "Keberuntungan apa?" ucap dari Xiaoyan. Tathagata Matahari Agung berkata dengan ringan, "Ketika kelahiran kembali Sang Buddha, ketika keutuhan datang." Sang Buddha tidak banyak bicara tentang nasib baik itu. Xiaoyan segera menarik diri dari jejak Buddha dan meninggalkan aura dengan jejak Buddha. Jejak Buddha juga disebut sebagai tanah Buddha. Tathagata Matahari Agung mempelopori metode kultivasi dari silsilah Buddha, dan semakin banyak orang kemudian menjadi tercerahkan dengan Sang Buddha. Sang Buddha membuka ruang bagi mereka yang berlatih dan hidup dalam agama Buddha dengan budidaya langit. Ruang ini disebut jejak Buddha. Jejak Buddha adalah ruang yang independen dari 9 langit dan 10 bumi, dan tepat setelah pecahnya era kekacauan 10.000 tahun yang lalu, jejak Buddha terpengaruh. Sehingga jejak Buddha telah menjadi target utama Raja Agung. Orang kuat di jejak Buddha mengalami pukulan telak. Pada akhirnya Buddha disegel oleh Raja Agung, dan jejak Buddha juga dilemparkan ke 18 lapisan neraka oleh Raja Agung. Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan segera berkumpul dengan Naga Tulang dan memberitahu Naga Tulang semua yang terjadi di jejak Buddha. Ketika Naga Tulang mendengar kata-kata kelahiran kembali Buddha, ketika ketuhanan datang, Naga Tulang tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, "Xiaoyan, ini benar-benar ciptaan yang hebat. Ketuhanan yang belum muncul dalam 5.000 tahun akhirnya akan datang lagi." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.